Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, kita bisa mempersiapkan dan juga berusaha agar rencana itu tetap bisa terlaksana. Itulah kenapa dalam pengelolaan keuangan ini dibutuhkan pos dana darurat. Nah, apa sih itu dana darurat? Setelah intro. Oke, dana darurat adalah uang yang tersedia yang bisa digunakan dalam situasi darurat. Jadi uang ini bisa diambil kapan saja dan di mana saja. Nah, kenapa sih dana darurat ini penting? Oke, buat lebih gampang mengerti ini, coba deh kalian bayangin, misalkan kalian adalah anak rantau. Jadi kalian merantau dari desa ke kota. Kalian pergi sendiri tanpa orang tua, tanpa saudara, tanpa teman-teman. Jadi segala sesuatunya harus kalian tanggung sendiri. Nah, jadi ceritanya kalian sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan. Nah, kalian senang dong, sudah punya penghasilan, bisa beli barang-barang yang kalian suka, bisa jalan-jalan, bisa nongkrong-nongkrong. Tapi, selang beberapa lama kemudian, pandemi menyerang, dan perusahaan tempat kalian bekerja itu terdampak. Sehingga untuk menghemat budget dari perusahaan, manajemen memutuskan untuk melakukan PHK, dan kalian adalah salah satu korbannya. Dan sekarang kalian tidak punya penghasilan, tidak ada dana darurat, tidak ada orang-orang yang bisa membantu kalian. Lalu apa yang akan kalian lakukan dalam posisi seperti ini? Mungkin alternatifnya adalah kalian bisa meminjam uang dari teman kalian, atau menggadaikan barang-barang yang sudah kalian punya untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Atau mungkin meminta orang tua kalian untuk melakukan transfer beberapa jumlah uang. Tapi bagaimana jika orang-orang terdekat kita juga sedang kesusahan? Ataupun barang-barang yang kita gadaikan itu punya nilai ataupun harga yang kecil. Apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan dari kita tidak pernah terpikirkan tentang dana darurat ini. Padahal sejatinya hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Ini yang menyebabkan banyak orang akhirnya terjebak dan terlilit hutang. Oke, sudah tahu kan pentingnya punya dana darurat? Kalau gitu, yuk kita bikin. Nah, sebenarnya tidak ada aturan khusus nih bagaimana cara membuat dana darurat. Tapi yang paling banyak disarankan adalah minimal kita harus menyiapkan 3 kali jumlah pengeluaran kita dalam sebulan. Tapi kalau bercermin dari kondisi pandemi seperti sekarang ini, menurut saya pribadi, 3 kali pengeluaran tiap bulan itu terlalu kecil. Jadi menurut saya itu lebih baik kita menyiapkan minimal 6 kali dari pengeluaran kita setiap bulannya. Dan kalau bisa lebih, tentu lebih baik. Oke, untuk membuatnya tentunya kita membutuhkan perhitungan ulang ataupun kita lihat kembali apa saja pengeluaran-pengeluaran kita dalam satu bulannya. Jadi semuanya dicatat, misalkan untuk konsumsi berapa, untuk transportasi mungkin berapa, untuk hiburan, terus kuota internet dan lain sebagainya. Itu dicatat. Duh bro, kok ribet banget sih? Oke, kalau itu terlalu ribet, kalian bisa sesuaikan dengan UMR daerah kalian masing-masing. Jadi misalkan UMR di daerah kalian itu adalah 3 juta rupiah. Jadi 3 juta dikali 6. Oke, kalau sudah ketemu angkanya, kita harus ngapain? Nah, yang namanya dana darurat ini kan kita gunakan saat situasi emergensi, saat situasi itu lagi darurat. Jadi ketika kita butuh dana itu, kita bisa cepat dapat dana itu supaya kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sangat mendesak ini itu tidak dikorbankan. Nah, jadi dana darurat ini kalian bisa masukkan ke dalam tabungan di bank ataupun tabungan yang dimana kalian punya kartu ATM, kartu debit, itu kalian bisa tarik kapan saja uang itu jika dibutuhkan. Atau alternatif lainnya, kalian bisa pecah menjadi 2 bagian. Jadi dari total dana darurat kalian misalkan 18 juta, itu bisa kalian bagi 2, 9 juta kalian simpan di ATM ataupun tabungan itu, dan 9 juta lagi kalian bisa investasikan di instrumen investasi yang liquid atau mudah untuk dicairkan. Contohnya saja reksadana pasar uang. Nah, kenapa sih reksadana pasar uang? Ini karena kalau kita taruh semua uang kita di tabungan bank, itu kan biasanya bunganya kecil ya. Kalau kita taruh di deposito, kalau kita misalkan tarik dalam jangka waktu tertentu di luar perjanjian saat kita
memberikan deposito ke bank itu bisa dikenalkan penalti, jadi bisa kena potongan. Tapi kalau kita simpan di reksadana pasar uang itu tidak ada yang namanya penalti. Selain itu, kita masih bisa mendapatkan potensi return sampai 7% per tahunnya. Oke, buat kalian yang masih bingung investasi reksadana di mana, kalian bisa pakai aplikasi Bibit. Nah, silakan registrasi, kemudian gunakan kode referral aku ya, kata kunci. Kalian bisa mendapatkan cashback senilai 25.000. Nabung di Bibit aman kok untuk investasi jangka panjang, karena Bibit sudah jelas regulasinya. Kemudian kalian jangan khawatir karena dana kalian itu tidak dipegang oleh pihak Bibit. Jadi dana kalian itu akan disimpan oleh bank yang namanya kustodian. Sehingga kalian nggak perlu khawatir dengan investasi kalian. Oke deh, sekian aja video dari aku. Jangan lupa kalau kalian menyukai ini untuk klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Akhir kata saya Andre, terima kasih.